Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita perkenalkan salah satu peluang bisnis yang baru, networking juga, di mana terobosan baru adalah belanja mendapat reward. Jadi kita ke belanja akan dapat juga rewardnya. Tapi asnya masalah waktu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, jadi kalau orangnya sedikit, ngomongnya juga pelan-pelan, Pak. Ya. Terus dingin juga. Ya. Makanya dimatikan dua, ya, seperti itu. Gak apa-apa, dingin yang penting hasil maksimal. Di sini yang masih baru pertama kali ada berapa orang? 1 orang, 2, 3, 4 orang ya, jadi berimbang ya. Oke, Bapak sekalian, jadi mungkin yang masih baru masih bertanya-tanya ini bisnis seperti apa ya. Jadi banyak orang juga tidak percaya ya. Masa sih Pak belanja 2,5 juta dapat 20 juta, dikasih produk 2,5 juta juga. Sehingga kadang-kadang kalau kita menyampaikannya itu terlalu vulgar, itu orang malah a priori, malah orang nggak percaya, betul nggak? Wah, hati-hati Bu, malah kita dinasehatin sama dia, jangan sampai ibu kejebur. Itu nanti yang kayak gitu itu udah banyak modus-modus penipuan gitu ya. Gitu. Jadi karena menyampaikannya terlalu polos gitu. Ibarat kalau ibu-ibu itu masih gadis belum menikah Pak. Jadi polos banget, mau dibawa kemana aja ngikut. Gitu. Mau kesini ngikut, kesana ngikut, ada kejebur sumur ngikut. Seperti itu ya. Jadi bisnis ini luar biasa. Jadi memang fenomena yang langka ya, yang boleh dikatakan hanya untuk orang-orang khusus Bu. Jadi mungkin ibu sekarang sudah masuk ke dunia digital, kemudian ketemu konsep ini. Sebenarnya dari dulu-dulu sudah ada. Tahun 89 ada namanya Santo Relatama, kemudian ada American Way atau disebut namanya MW yang masuk ke Indonesia tahun 92 lewat Australia, lewat roket angkasa ya. Terus kemudian dia jadi pionir, terus kemudian di CNI ada Alex IW jadi pionir juga. Nah waktu itu saya berpikir, wah saya harus jadi pionir juga ini, gimana caranya? Nah begitu, dan walhasil tahun 98 saya di PHK dari Astra, terus kemudian saya masuk di Yoshihiro, ya di kantornya di Pluit, saya kerjakan 5 bulan dapat 5,1 miliar tahun 98. Pertama kali saya beli rumah, beli mobil, langsung 3. Mobil 3, rumah 3, BMW, Mercy sama Lancer. Nah itu fenomena bisnis seperti ini bukan faktor kali, jadi ini namanya faktor kuadrat. Jadi yang dulunya bukan siapa-siapa, 5 bulan sudah jadi siapa-siapa. Gitu. Dan saya banyak membantu masyarakat. Bahkan kalau di UPO yang 21 tahun ada 6.000 orang yang dapat penghasilan 100 juta. Yang dulunya siapa dia, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu pegang handphone kayak gini ini tinggal ngomong aja, kalau nanti pengen yakin ngomong aja minyak paras. Pasti yang muncul ownernya namanya Putu Eka Suryawan. Dulu tahun 2021 dia ketemu saya itu celananya robek, ya sendal jepit, miskin, masih bujangan ya. Terus drop off, gelandangan, nah bahasanya tunawisma di Surabaya. Tapi sekarang apa yang dia nggak punya? Bahkan punya bonus keren, ya sampai tertinggi bonusnya 1,5 miliar per bulan. Ini belum terjadi di banyak orang. Yang dulunya bukan siapa-siapa, tapi dia apa yang saya katakan diturut. Makanya saya bikin konsep militan, karena saya bikin training sudah lebih dari 20 tahun. Ya, bikinnya waktu di puncak itu rutin selama 18 tahun. Saksi hidupnya Pak Derajat sendiri waktu jadi bagian medis untuk mengantisipasi orang-orang yang pingsan atau sakit. Nah itu terjadi. Jadi saya melatih sumber daya ini luar biasa. Bahkan terakhir saya tulis Kulit Manggis tahun 2000-an, muncul Gagra Media yang sekarang masih ada, tinggal ngomong aja apa kata dokter tentang jus kulit manggis, nanti muncul buku saya ya. Nah, begitu muncul di situ penulis saya, binaan saya rata-rata itu dokter dan dokter spesialis dan kepala rumah sakit ketua ID. Karena waktu itu ada kepala rumah sakit kena penyakit sisik ular. Jadi dia nggak bisa sembuhkan dirinya sendiri, mungkin tertular sama pasien ya barangkali ya. Akhirnya saya kasih resep-resep berhasil. Nah dari situlah saya dikenal
ya, sama banyak masyarakat medis, terutama kalau di Manado hampir seluruh rumah sakit, ada berapa rumah sakit itu binaan saya. Ya, jadi termasuk di Papua, di Aceh, ya, di Medan, ya itu sangat banyak. Jadi artinya bisnis ini luar biasa. Cuman yang saya terkejut sampai hari ini, ya, banyak sekali orang ya berupaya ngundang ke sini susah datangnya, Bu. Ya, padahal saya pengen ngajak tuh orang yang umurnya di bawah 30 tahun. Yang datang 17 tahun semua sekarang di sini. Waduh. Kalau 17 tahun itu digiringnya susah, diajak bisnisnya tuh nggak jelas. Namanya juga 17 tahun maunya jalan-jalan seneng-seneng, buat paket Bali habis dia. Namanya 17 tahun. Wah, Bali nih oke, ambil gitu kan. 17 tahun. Ada lagi Bandung, ambil rame. Nggak sampai berapa menit habis itu paket. Gitu. Itu 17 tahun begitu. Nah, ini masih 17 semua kan. Seneng banget itu sama yang kayak traveling ya. Seperti itu. Nanti paket kita ada namanya paket umroh khusus. Nah, itu juga traveling juga yang bahasa umumnya disebut paketnya tour ya. Kan tahun 99 setelah Yoshihiro tutup, ya karena ada huru-hara, saya ikut yang namanya GNT, produknya itu baju, kaos ya. Kantornya di Mangga 2 sih di tahun 99. Nah, itu saya dari selama saya menjalankan 6 multi level itu bonusnya paling besar. Berapa paling besar? 1 minggu 450 juta. Ya. Saya 1 minggu bisa beli Land Cruiser, waktu itu masih 450 juta. Beli Land Cruiser. Cuma begitu beli Land Cruiser, besok perusahaannya tutup. Akhirnya saya jual lagi Land Cruisernya, saya tukar lagi yang lain. Jadi kadang-kadang kudanya nggak kuat, jokinya kuat, kudanya nggak kuat. Nah, itu terjadi. Dan waktu itu di GNT member saya itu semua mahasiswa. Jadi yang kalau udah nenek-nenek apalagi kakek-kakek udah pasti nggak diterima. Ya karena presentasinya bukan di kantor, di rumah saya di Ciracas. Hasil dari Yoshihiro ada lapangan bola penuh di situ. Nah, waktu itu seperti itu. Nah, di sini tadinya mau begitu. Cuman begitu saya mau lakukan kayak dulu kayak gitu, kan dulu sistemnya kalau ngundang ke rumah saya kasih fasilitas, ada kopi, ada teh, saya yang keluarin biaya bukan perusahaan. Tapi setiap orang yang closing 2 orang, saya minta sponsor 1. Itu mau saya lakukan sampai sekarang belum sampai hati, Pak. Saya membayangkan yang 17 tahun di sini nanti nasibnya bagaimana. Jangan sampai nanti dia naik ke 18 tahun belum sukses kan. Waduh. Ya Pak, jangan ditinggal dulu. Mas Roni, ya. Ini saya baru dapat ini dari tim. Per hari ini tinggal 15 kuotanya dari 100. Ya, tadi sampai ke 10. Saya belum telepon Palembang. Ya, mudah-mudahan selesai. Ya, jadi ini luar biasa. Jadi ini memang case spesial. Belum diupload ya Pak? Belum diupload ya? Iya, jadi belum diupload. Tadi sudah bilang Pak Yudi jangan. Nanti pencet tombolnya nanti berbarengan aja, serentak gitu ya. Nah, jadi begitu Bapak Ibu. Dan ini bisnis yang dibilang apa ya? Serius juga boleh, santai juga boleh. Nah, jadi memang benar-benar menikmati. Ada lagi yang lebih keren lagi, ngerti juga boleh, nggak ngerti juga boleh. Ada orang nggak ngerti sukses. Ini bisnis begini nggak ngomongnya aja nggak lempeng, suruh maju ke panggung dia bisa ngompol. Tapi sukses ada yang begitu, ya. Dan terjadi ini bisnis luar biasa. Jadi gimana Pak kalau yang model begitu suksesnya? Jalannya kayak dari jalan udah kelihatan. Orang yang suksesnya nggak ngerti, sama yang ngerti beda. Gitu ya, begitu. Dan bisa. Bagaimana Pak teorinya? Teorinya gampang. Ajak orang kemari. Karena ada orang yang pintar, yang ngerti nggak bisa ngajak orang. Ya, Waalaikumsalam. Ini diborong nih 50 kuota sama suami istri. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini luar biasa. Dan saya kebetulan dianugerahi sebagai mentor yang punya kemampuan handling ya, namanya saya bukan trading, namanya handling objection. Waktu itu pernah sama Dr. Renat Kasali di Medan ya, sama itu waktu tahun berapa ya, tahun 2006 2007 saya lupa. Nah, itu seperti itu. Jadi saya bicara di atas mimbar itu terus seperti ini, saya kasih motivasi orang. Itu bukan karena pintar, karena bonusnya udah besar, maka otaknya encer, ngomongnya jadi lancar. Coba Bapak Ibu nanti kalau udah penghasilannya miliaran, ngomongnya
encer banget, disuruh turun aja jangan, masih ada lagi. Tapi kalau belum dapat bonus, belum ada bonus disuruh naik, dia bingung, mic-nya nggak bunyi, sangkanya mati, nggak tahu dia orangnya belum ngomong. Kenapa nggak ada suaranya dibesarin volumenya? Oh ternyata mic-nya udah bunyi, mulutnya belum bunyi. Gitu. Makanya supaya bunyi bisa berkicau bagaimana? Nah itulah ya. Jadi resep-resep ini ya nanti Bapak Ibu bisa dilakukan. Cuman saya kadang kalau melihat dari usia 17 tahun ini saya nggak tega mau doktrin yang kuat. Ya, tapi kalau anak muda udah saya libas habis gak ada cerita. Ada namanya enggak saya sebut namanya karena orang ini udah orang hebat, udah besar. Dulu ceritanya dia cerita, Pak, saya sekolahnya kelas 3 SD, Pak. Terus apakah saya bisa sukses? Bisa. Begitu dijalanin ternyata susah. Akhirnya down. Pak, saya nggak sanggup, Pak. Saya mau jadi kuli lagi ya. Saya bilang, kenapa kamu gitu jadi kuli? Iya, Pak. Soalnya saya kontrak 200.000 nggak kebayar, diusir apa yang punya kontrakan. Oh begitu. Tapi kamu masih punya semangat? Masih, Pak. Ya udah kalau gitu ada rumah saya nganggur di Cirates, pakai aja. Begitu ditengokin, wah ini rumahnya gede, kamarnya 4, saya nggak bisa bayar. Siapa yang suruh bayar? Kan saya belum nempatin. Nanti bayarnya kalau sudah sukses. Kalau belum sukses nggak usah bayar. Betul Bu, 2 tahun Bu nggak dibayar, orang kagak sukses 2 tahun. Iya 2 tahun. Coba kalau dikontrakin Bu, ya 1 bulan misalnya katakan 5 juta, udah berapa tuh Bu? Ya. Itu nggak dibayar-bayar. Tapi saya udah niat, kepengen apa? Kepengen bersedekah. Karena itu yang saya bisa. Kalau saya mau minjem yang lain nggak bisa. Tadinya, Pak, Bapak minjemin rumah ikhlas banget iya. Kalau di itu Pak, saya pernah cerita ada orang Arab minjemin bini. Buset, jangan kalau bini. Iya, waktu kaum Muhajirin itu ketemu kaum Ansor itu ada ditawarin, ini separuh harta saya kamu ambil, nanti istri saya kamu pilih mana yang kamu suka. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Tidak, saya hanya minta pasar di sini di mana. Itu orang bisnis. Kalau orang bisnis begitu, ditawarin bini kagak mau, ditawarin harta kagak mau, ditawarnya usaha. Gitu. Makanya itu jadi contoh teladan ya Abdurrahman bin Auf. Sampai suami kepengen miskinnya susah banget. Karena waktu itu Nabi bilang, nanti kalau orang-orang umatku ini kalau kelak nanti meninggal dunia, yang banyak masuk neraka yang kaya, yang miskin itu dikit. Akhirnya sahabat Abdurrahman pengen miskin, berdoanya pengen miskin. Akhirnya saking pengen miskin, Abdurrahman apa yang dilakukan? Dia beli kurma busuk di setiap negeri, biar miskin Pak. Begitu kurma busuk udah dibeli semua setiap negeri, ada wabah penyakit. Dan obatnya kurma busuk. Akhirnya tambah kaya lagi dia, gitu. Tapi ada orang yang pengen kaya, nggak kaya-kaya Bu. Istrinya kerja, bapaknya kerja, ya. Waktu berangkat anaknya masih tidur, pulang anaknya udah tidur, neneknya udah tua. Kalau nggak kaya-kaya, itu nyiksa orang tua, udah nenek-nenek suruh ngurusin orang. Ada nggak yang kayak gitu? Jadi kaya itu bukan berarti kita kerja keras, tapi ada metode kerja cerdas. Ya. Kerja cerdas seperti apa? Nah, kerja cerdas seperti ini. Jadi artinya bukan karena pakai tenaga, tapi harus pakai otak.